Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar cinta Rasul. Semoga kita tidak pernah bosan. Orang yang jatuh cinta tidak pernah bosan ketemu kekasihnya, tidak pernah bosan membaca ayat-ayat cintanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Surat Ali Imran ayat 31 di buku Hadratus Syekh. Di sini disebutkan bagian 3 kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ittiba'lah, ikutilah aku Nabi Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Enak kalau mengikuti Rasulullah. 1, dapat cinta Allah. 2, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita diampuni Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mengikuti Rasul dapat cinta, dapat ampunan. Sedangkan mengikuti setan mendapatkan murka. Tapi kenyataannya kita lebih besti karena saking bestinya sampai wajahnya seperti saya jejer Mas Rudi, itu yang nular siapa? Jokowi. Suami istri itu biasanya wajahnya mirip. Ya, terkadang awalnya enggak mirip, tapi karena jejer mirip. Suami istri yang awalnya tidak senang makan gado-gado, karena istrinya senang, maka memaksakan diri untuk menyenangi gado-gado. Yang tadinya tidak suka warna merah, hijau, putih, akhirnya memaksakan diri untuk senang. Betul? Ya. Apakah kita kepada Rasul seperti itu? Mau memaksakan nafsu kita untuk menyerupai Rasul. Masih ingat anak itu kalau idolanya Messi, Maradona, kemudian Ronaldo, maka memaksakan dirinya beli kostum, sepatu, rambutnya, semuanya dibuat mirip seperti idolanya. Bahkan rela menghabiskan uang jutaan rupiah dalam rangka untuk memersiskan dirinya seperti idolanya. Semoga kita seperti itu. Gimana caranya? Hati jiwanya dikonekkan dulu. Kalau hati jiwanya tidak konek, maka berat. Kalau cintanya itu sebatas diperintah, kamu harus cinta Rasul, harus cinta Nabi, berat. Karena cinta itu bukan lisan, bukan otak, tapi hatinya dulu. Hatinya dulu. Kenapa anak ini mudah mencontoh Maradona, Messi atau Ronaldo? Karena dalamnya itu senang dan cinta. Mengimani Rasul. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia,
Rasul berkata, inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Sungguh aku ini adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah, kerajaan yang ada di langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia itu siapa? Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, nabinya yang ummi. Alladzi yu'minu billah. Nabi itu mengimani Allah. Wa kalimatihi, dan mengimani kalimat atau kitab-kitab Allah. Kita disuruh wattabi'uhu. Ittiba'lah kalian kepada Rasul agar la'allakum tahtadun, mendapatkan petunjuk. Jujur, mengikuti Rasulullah itu berat apa ringan? Berat. Mengikuti setan ringan. Wapal ya. Al jannatu tuhbatu bimakarihi. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci nafsu. Wan naru tuhbatu bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan kesenangan nafsu syahwat. Berat jalan menuju surga, berat mengikuti Allah dan Rasulullah. Makanya harus diminta, warzuqni ala ta'atik wa ta'ata ala rasulik wa amalan bi kitabik. Anugerahkan kepadaku ketaatan kepada Allah dan Rasulmu dan amal sesuai dengan Al-Quran. Ya. Kalau tidak diminta, maka berat. Berat. Contoh, Rasulullah menganjurkan puasa Senin, Kamis, Qomariyah, atau Daud. Pilih mana? Puasa atau makan? Makan. Pilih mana? Tidur apa tahajud? Tidur. Pilih mana Bu? Menggunjing atau membaca Al-Quran? Dzikir? Menggunjing. Jalan menuju surga itu tidak disenangi oleh nafsu. Ya. Enak mana sih belajar sama nonton TV atau main HP? Nah, maunya kita itu mau lomba, gak pakai persiapan latihan langsung menang. Setuju? Atau mungkin saking parahnya gak usah lomba, langsung menang. Silakan beli trofi di Pasar Turi. Maunya kita itu tidak bekerja, uangnya banyak, atau kerjanya santai, gajinya, nah, itu nafsu. Maunya kita amalan minimalis, ganjaran maksimalis. Itu nafsu. Jadi beragama kita masih ukurannya nafsu. Kalau mengikuti Rasulullah harus mampu memerangi hawa nafsu dan harus merdeka dari penjajah hawa nafsu. Rasul adalah uswatun hasanah. Kita ulang-ulang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar bagi kalian di dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik ini khususnya liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wal yaumal akhirah, bagi orang yang mengimani hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang ahli zikir. 3 orang ini
pasti ingin menggunakan peta rohani uswatun hasanah Rasulullah. Kalau tidak pasti tersesat. Contoh, kalau kita ingin dekat dengan Allah, yarjullaha. Bagaimana sih Rasulullah itu? Bagaimana sholatnya Rasulullah? Bagaimana baca Al-Quran Rasulullah? Bagaimana hadis-hadisnya Rasulullah? Bagi orang yang mengenai akhirat, bagi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada hadis panjang. Ya. Hadis panjang, Rasul adalah uswatun hasanah. Ya. Maaf ini belum saya hapus tadi. An Abi Najih Iryad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qol. Dari Abu Najih Al-Irba bin Sariyah berkata, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minnal qulubu wa dzarafat minnal uyun. Suatu saat Rasul itu menasihati kita, menasihati kami. Yang nasihatnya itu menjadikan merinding, bergetar dan bercucuran air mata. Semoga nasihat ini juga membias pada diri kita. Ketika didengarkan merinding, bergetar dan bercucuran air mata. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwaddi' fa'usina. Tolong ya Rasulullah berikan nasihat kepada kami yang nasihat itu seperti perpisahan. Qala, Nabi menjawab, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Bertakwalah kepada Allah dengan tunduk dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun kalian ini dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan. Karena orang yang hidup sesudahku pasti nanti akan menyaksikan banyak pertikaian. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah terhadap sunnahku, hadis. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sunnah para khulafa'ur rasyidun yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan, addu alayya bin nawajidi, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Jangan tanya, kalau kempong Ustaz, jangan tanya. Maksud dia gak duwe gigi ya. Gigitlah sunnah-sunnahku dengan gigi geraham. Seperti menggigit daging, sop buntut. Jangan coba-coba menggigit tebu. Protol. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam soal agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah, setiap sesuatu bid'ah adalah tersesat. Ya Allah, kemarin kita kaji tanda-tanda cinta Nabi. Di antaranya adalah semakin cinta Al-Quran dan cinta sunnah. Nah, cinta sunnah itu tantangannya berat. Seperti ini. Halaman 17. Al-Qur'anu
sa'bun mustas'abun ala man kariha. Quran itu sulit bagi orang yang tidak senang. Betul? Susah. Musuh orang itu kalau sudah tidak senang. Dan bahaya kalau tidak senang dengan Al-Quran. Sering saya artikan anti air. Ya. Kopiah ini anti air. Kalau kopiah ini anti air, nggak boleh kena air, apa kena air nggak rusak, Pak Yugo? Oh, kena air nggak rusak, silakan dicuci, nggak apa-apa. Anti Islam berarti tidak mau Islam. Anti Al-Quran, tidak mau Al-Quran. Perhatikan, Al-Quranun sa'bun mustat'abun ala man karihahu. Quran itu sulit bagi orang yang membencinya. Ya. Di sini muyassarun ala manittabi'ahu wa wal hukmu. Quran itu mudah bagi yang mengikutinya dan Quran itu merupakan hukum-hukum. Begini. Ketika kita hanya berteori Al-Quran dan syariat itu seakan-akan sulit. Tapi ketika dipraktekkan menjadi mudah. Ketika seseorang itu belajar, kemudian mindsetnya sulit, nggak bisa, sulit. Ana inna dzanni abdi bi. Maka akan menjadi sulit dan ya. Tapi ketika mudah, nanti akan dimudahkan. Sama seperti wahadisi sa'bun mustas'abun wa wal hukmu. Hadis itu juga sulit. Ya. Wa wal hukmu faman istamsaka bi hadisi ya. Wa fahimahu wa hafidhahu ja'a minal Qur'an atau ma'al Qur'an. Barang siapa yang berpegang kepada hadisku, faham, hafal, maka dia datang bersama dengan Al-Quran. Wa man tahawana bil Qur'ani wa bi hadithi khasirat dunya wal akhirah. Abu Nu'aim Anil Hakim bin Amir. Barang siapa yang meremehkan Al-Quran dan hadisku, maka akan rugi dunia dan akhirat. Kita tadi berdoa, ya Allah, aku mohon cintamu. Monggo, selamat datang Ustaz Irfan. Aku mohon cinta orang yang mencintaimu. Aku mohon cinta yang mengantarkan kepada cintamu. Hawanya langsung beda. Ya. Ya. Orang soleh itu ada auranya, orang jahat itu ada auranya. Kalau orang jahat itu tatoan, kemudian dompet itu ono rantai kapal, hidungnya ada apanya nih? Anting-anting, telinganya bolong, jenengan jalan di depannya itu merinding. Tapi jenengan nggak pernah jalan di depan saya itu merinding. Ya Allah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Baik. Jadi doa itu mengantarkan kita semakin cinta Al-Quran dan nanti masuk semakin cinta hadis. Buktinya saya didatangkan kitab Mukhtarul Ahadis. Dan setiap membaca hadis itu makjeleb ada rasanya. Ini sering kita sampaikan baru ketemu hadisnya. Quran itu sulit bagi orang yang tidak senang.
bagi orang yang benci. Tapi bagi orang yang senang, belajar apapun itu kalau senang jadi mudah. Diawali dari senang. Contoh, anak dipaksa belajar, masuk ruang belajar, duduk di kursi, membaca dengan keras. Masuk apa enggak? Karena dalamnya terpaksa. Dalamnya terpaksa itu menjadikan walaupun membaca sekeras-kerasnya enggak masuk. Hati-hati dengan sholat yang menggugurkan kewajiban terpaksa. Semua bacaan mulai takbir sampai salam, zikir mulai awal sampai akhir istighosa enggak masuk. Jangan ngalami lapo meneng. Ngalami enggak kira-kira? Diawali dari senang. Senang itu menjadi mudah. Setuju? Belajar apapun kalau sudah senang sama gurunya, masuk enggak? Masuk. Makanya guru TK iku kudu ayu. Kenapa? Karena sudah senang duluan. Kalau senang duluan itu diapa-apakan mau, nurut, senang. Ya Allah, senangkan hadis ya Allah. Senangkan hadis. Masuk. Ketika Al-Quran itu diikuti, dipraktekkan, maka menjadi mudah dan simpel. Pilih, simpel apa sampel? Para jenengan pernah enggak menjelaskan seseorang yang praktisi? Semuanya itu menjadi simpel. Tapi kenapa ketika diterangkan fulan yang serba teoritis, bingung? Dan itu terbaca oleh mendengarkan, iku wong bingung lagi ngomong, terus enggak? Enggak pernah ke Jombang menjelaskan Jombang. Itu ditertawakan orang yang pernah ke Jombang, apalagi didengarkan orang Jombang. Wong iku gak paham iku. Paham? Begitu pula menjelaskan Quran dan hadis. Itu bukan sekedar peta buta. Paham? Tapi praktek. Sebelum membuat peta dulu baru survei lapangan. Apa survei lapangan baru membuat peta? Jawab. Bu, jenengan ini lihat saya tak Bu? Bu, jenengan paham, palem? Ya, orang membuat peta survei dulu, baru membuat peta. Apa membuat peta baru survei? Survei dulu baru membuat. Orang yang tidak pernah survei membuat peta namanya peta buta. Perhatikan, semua ayat Al-Quran dan hadis itu sudah dipraktekkan, dialami Rasul. Kita baru kajian peta. Pemane Rudi ngantuk mana? Oh tambah, itu bukan buta lagi, sumum bukmun umyun, nang palem layar jiun. Kok gak dibanteng ambek Pak Gofur gak iso balik, sumum bukmun umyun fahum layar jiun. Ya Allah, jangan sampai kita membaca Al-Quran dan hadis tapi seperti peta buta. Makanya ayat hadis itu seakan-akan sulit karena tidak dipraktekkan. Ketika sudah dipraktekkan menjadi mudah. Ya, semoga kita ini dimudahkan untuk mempraktekkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tadi pagi kami setelah subuh membaca Al-Quran di runtuhan-runtuhan pondok depan itu loh, itu senang sekali. Ilhamnya adalah nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran.
sinari rumahmu dengan cahaya sholat dan Al-Quran. Tolong kalau jenengan bangun rumah jangan ditinggal. Jangan ditinggal, tetap ditirakati, disolati, didikiri, dibaca Al-Quran. Kalau ditinggal nanti makhluk halus atau makhluk gaib itu masuk. Sinari. Saya betul-betul menjaga itu. Ya Allah, sinari ya Allah. Sinari. Kenapa? Karena disinilah tempat orang untuk mencari sinar nur ala nur. Kemudian kalau kita tidak yakin dengan dua cahaya ini, yakin kepada apa dan kepada siapa? Ya, lihat ini. Nah. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, Quran dan hadis, inda fasadi ummati, di tengah-tengah umatku yang rusak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya pahala 100 syahid. Mempertahankan sholat khusyuk di tengah orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan, meremehkan. Semoga termasuk kita syuhada. Tidak hanya sholat, di tengah orang-orang sudah anti Al-Quran, tidak ada yang membaca, tapi kita tetap istiqomah membaca, syahid. Kemarin ya Bu Adia, ibu-ibu ini kalau jilbaban di komunitas muslimah enteng dan ringan. Tapi kalau di komunitas doli, komunitas perempuan yang buka-bukaan, yang umum, yang wajar siapa, yang nyeleneh siapa, itu kebalik. Yang baik jadi nyeleneh, aneh, yang jelek jadi benar. Kenapa? Karena di lingkungan mana? Khusyuk di tengah-tengah orang khusyuk biasa, betul. Tapi khusyuk di tengah orang-orang yang tidak khusyuk luar biasa. Memegang sunnah di tengah-tengah orang yang rusak akhlaknya itu langka dan aneh. Siap menjadi manusia aneh? Siap tersesat di jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah jalan yang lurus, ya Allah. Dan tantangannya itu luar biasa. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di tengah-tengah umat yang rusak, maka pahalanya adalah seperti 100 syahid. Kemarin bulan yang lalu ketika 10 November tiba-tiba kita nyambung dengan Hari Pahlawan. Insya Allah sesama pahlawan itu ruhnya, jiwanya nyambung. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh orang yang beriman itu saling tarik menarik. Nah, saya dan jenengan ketika membaca Al-Quran, ketika membaca hadis, yang di situ ada rawi Abu Nuaim dan rawi-rawi yang lainnya, tentunya nyambung apa tidak? Ketika dibacakan Al-Quran nyambung, senang apa biasa apa benci? Tanyakan kepada hati kita. Saya nggak tahu. Ketika dibacakan hadis itu senang, biasa apa luar biasa? Ada si fulan itu melek, dibacakan hadis langsung merem. Saking anti hadisnya. Sampai seperti itu. Ya. Di sini ada kata-kata, siapa yang paham hadis dan menghafalnya, maka dia akan datang bersama dengan Quran. Barang siapa yang meremehkan Al-Quran dan hadis,
maka rugi dunia akhirat. Coba kita presentasi, Pak Toto. Buka AB, Quran dan hadis, prosentasenya banyak yang mana? Nah, dan lebih melek, merem yang mana? Coba itu. Aplikasi yang jenengan buka di HP, itu yang sering yang mana? TikTok. Hah? Ada aplikasi hadis? Gak jawab, berarti memang gak ono. Ya Allah, katanya cinta Rasul. Kalau cinta Rasul, cinta kepada sabdanya. Logikanya gampang, tidak ada kekasih bosan membaca surat kekasihnya. Sabda Rasul itu sabda cinta kepada umatnya yang mencintainya. Asik gak ini? Sabda Rasul adalah sabda kepada umat yang mencintai beliau. Sesama cinta ada hubungan batin? Ada hubungan batin? Lihat, terhubung, terus terhubung. Sekali lagi saya baca ini senang sekali. Senangnya apa? Karena sedikit demi sedikit dicintakan Al-Quran. Dan sedikit demi sedikit dicintakan hadis. Mungkin kalau meremehkan Al-Quran, jenengan tidak tertampar. Tidak tertampar. Tapi kalau jenengan menganggap Quran dan hadis itu biasa, kena kita. Paham maksud saya? Paham? Berapa banyak umat muslim, halah, mau coba Quran mana? Halah, di Quran hadis, di Quran hadis. Ono wangi. Ayo coba. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan hatiku Quran dan hadis itu luar biasa. Sehingga saya berdoa, Allahumma rzuqna mu'jizatil Quran wa mu'jizatil hadis. Di hadis lain disebutkan, dua warisanku adalah Quran dan hadis. Jenengan itu kalau orang tua wafat, senang apa sedih? Hah? Sok sedih. Kenapa? Warisan. Ono sing dikarbit, dibaigon supaya dapat warisan itu, ya Allah. Warisan harta itu seperti angin, mudah habis. Ya, tapi kalau warisan Quran dan hadis, itu kalau tidak beriman, enggak rebutan. Abu Hurairah pernah berkata, besok di masjid akan ada pembagian harta rampasan warisan Rasulullah. Semua jamaah sahabat itu datang setelah subuh. Setelah subuh sampai siang enggak ada pembagian harta rampasan. Akhirnya sahabat-sahabat protes. Abu Hurairah katanya ada pembagian harta warisan, harta rampasan. Mana? Itu. Apa maksudnya? Majelis taklim. Itu warisan Rasulullah. Saya baca itu langsung senang. Senang wong ustadz. Yang datang di jalan Allah majelis taman surga, pilihan. Kalau anti majelis taklim, berat nggak berjalan itu? Tapi kalau sudah ada ikatan jiwa dan cinta, dan Mas Sudi sebagai saksinya, saya selalu berdoa dalam sholat saya, jadikan majelis taklim kami ya Allah, qurratu a'yun, yang orang itu tidak mau pulang. Kecuali yang ngantuk. Dan sering terjadi, lama rasanya sebentar. Ya ada sih 1, 2, 3, 10, 20.
Patotok KNR 10-20. Itu yang tidak terpilih dalam satu dimensi, dalam satu arwah. Paham? Berarti siapa yang mengeliminasi? Bukan Sukanan yang mengeliminasi, tapi Allah. Beliau berfirman, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Gak hanya majelis taklim, ketika sama-sama sholat satu jamaah, yang dimasukkan lama rasanya sebentar, yang di luar suwe. Gak usah majelis taklim deh, ketika jenengan ngobrol. Bu Anis biasanya kalau bertamu berapa orang? Sekian orang. Tiba-tiba yang diajak ngobrol itu cuma bertiga. Yang lainnya nggak diajak ngobrol. Siapa yang rasanya sebentar lama? Siapa yang lama itu sebentar? Yang diajak ngobrol, asik, lama rasanya sebentar. Yang tidak diajak ngobrol, itu mesti jawil-jawil. Mulai ya, mulai ya. Lah apa mulai? Enak awakmu dijak ngobrol. Aku iki sing ngono pura-pura maca koran bolak-balik diwola-wale. Pengalaman? Iya. Kenapa sholat kita dan zikir kita sebentar rasanya lama? Belum obrolan. Paham? Belum obrolan. Sekarang kita tingkatkan. Belajar membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi naik obrolan. Seperti apa Ustadz? Aku membaca dan hatiku siap dibaca Al-Quran. Itu menjadi membaca Al-Quran dua arah. Siap? Dan tolong siapkan Quran terjemah di sampingnya. Barangkali pas duduk itu ada yang menyentuh, menjawab masalah kita. Alhamdulillah. Yakin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa? Yakin? Sifanya itu wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sifat dan obat bagi yang mengimani, bagi yang sudah ada hubungan batin dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tapi di sini ada kata-kata yang mengerikan. Wala yazidu zalimina illa qasara. Bagi orang yang gelap gulita, Quran itu merugikan. Sampai dulu mau Quran berbagi ya itu. Merugikan bagi dirinya. Ada apa ada? Ada. Coba Mas Rudi, loro untu, sampingnya moco Quran keras, murang-muring enggak? Mas Rudi murang-muring, katanya mata Quran, saya itu ya sampean gitu loh. Hati itu kalau enggak pas itu loh, bacaan Quran jadi salah terima, dzikir salah terima. Terdengar sholawat dari pengeras suara salah terima. Sampai Pak Yoku habis bingung, tolong volume kecilkan. Ada yang komplain seperti itu. Ketika dikecilkan, satunya protes, kok kecil sih? Hati-hati, jangan berdoa minta rumah dekat masjid. Kalau hatinya belum siap. Kalau acara, tutup dalari onok terop onok kursi. Siapa yang diriui pertama kali? Yang dekat masjid. Siapa yang diberbagi pertama kali? Dekat, ya. Paham maksudnya? Tapi kalau hatinya itu betul-betul baik, senang, dekat dengan masjid. Jadi baca Al-Quran, baca hadis. Ketika baca hadis, kemarin sudah kita kupas, ketika membaca hadis itu, bayangkan kesadarannya adalah Rasulullah lagi menasihati aku langsung. Nah, masuk. Rasulullah menasihati aku langsung. Melalui perantara ustadz. Ustadznya hilangkan, adakan Rasulullah.
itu biasanya langsung ada seterumannya. Al-Qur'anu sokbun mustas'abun alaman karihahu. Al-Quran itu sulit dan menyulitkan bagi orang yang tidak senang. Tolong jawab, pelajaran apa yang jenengan tidak senang? Pasti matematika. Seneng? Hah? Seneng hitung duit. Kalau sudah tidak senang, sulit masuk enggak? Sulit masuk itu. Enggak senang yang ngajar, sulit masuk. Enggak senang tempatnya, sulit masuk. Sulit masuk. Jadi ketika panjenengan itu belajar, wajib mencintai ustadz gurunya. Supaya ilmunya itu manfaat. Ya, setuju? Apalagi Allah dan Rasul. Kalau kita sudah cinta, berarti semua Quran itu masuk, mudah masuk. Ya, kalau kita cinta Rasul, berarti semuanya masuk. Tolong perhatikan. Saya berkata semua masuk itu tersirat. Kok mudah paham ya? Karena pintunya adalah cinta. Ya, betul. Kadang saking cintanya Pak Toto, belum ngomong, sudah paham. Kenapa? Isyarat. Siapa itu? Suami istri. Coba mikir nani Bu. Bu, karena suami istri punya bahasa internet. Kedipan mata paham? Bu, paham? Ya, masih ingat tak Mas Udin? Orang dijelaskan itu karena tidak paham. Setuju? Dijelaskan supaya paham. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Anugerahkan pahamnya Nabi, hafalannya para rasul, ilhamnya para malaikat. Jadi benar barang siapa yang berpegang teguh kepada hadisku, paham dan hafal, maka akan datang bersama dengan Al-Quran. Supir, tahu supir? Kenapa supir itu semakin paham jalan? Sering. Maksudin biasanya nyetir. Saya yang biasanya di sampingnya itu enggak paham-paham. Karena tidak niat menghafalkan. Karena menggantungkan. Saya ini ustadz, sering menyampaikan, mau tidak mau belajar terus dan berusaha menghafalkan, semakin hafal. Materi yang disampaikan berulang-ulang semakin paham. Saya umpamakan seperti membuat nasi goreng. Orang yang biasa membuat nasi goreng, sekali gorengan 20 porsi, itu sudah gak mikir Bu Anies, set, uyai loh, set. Saya suruh buat satu porsi mikir kan, iki uyai sapiro itu, gak mikir. Jadi sesuatu yang berulang-ulang itu sudah hafal. Dan rasanya sudah diakui dunia. Kalau saya belum diakui, sudah enggak mikir. Betul enggak? Supir mau ngantuk, memaksa diri karena saya nyupiri. Betul? Supir pun juga sama, ketika dia tidak nyupir, ya santai, tidak niat untuk menghafalkan. Makanya enak jadi ustadz itu, semakin paham. Semakin paham. Dan jenengan enggak tahu, sebelum jenengan berangkat, saya itu sudah membuat cooking ilmu. Cooking ilmu. Oh, nukik maido, gak enak. Pokoknya aliran maido itu gampang, suruh masak sendiri loh, kasinen. Coba jenengan suruh sini ceramah gitu, molak-malik jenengan.
Muqaddimah dari wassalamualaikum, wassalamualaikum menjadi muqaddimah. Ya Allah. Quran dan hadis itu teori praktek. Dan ketika kita punya kesadaran umi, maka akan dikasih tahu yang tidak tahu jadi tahu. Masuk, doa pun juga sama. Doa pun juga sama. Doa Quran dan hadis itu kullau kanal bahru, seperti ayat Al-Quran yang tidak mampu ditulis. Setiap membaca doa jangan pernah merasa sudah. Perbarui mur doa kita yang lebih dimensi. Nanti akan ketemu, kalau saya ibaratkan seperti santannya kelapa itu akan keperes itu. Betul? Terkadang doa ini meresantannya baru, itu musibah. Atau dihadapkan dengan hajat besar. Kita nanti akan sadar bahwa kamu kemarin masih belum berdoa karena santai, belum ada keperluan, belum ada hajat. Ya Pak ya? Betul ya? Iya itu. Ketika kita betul-betul butuh, maka doa itu semakin masuk. Kadang musibah, takdir itu yang menjadikan kita masuk lagi. Kita diingatkan doanya Nabi Yunus. Seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keadaan jiwa Nabi Yunus ketika itu seperti apa? Antara hidup dan mati di dalam perut ikan. Sedangkan kita zikirnya di majelis taklim. Betul? Ambek sendean, sembujung. Kelop-kelop. Iya. Jadi harus dimasukkan itu, minta ya Allah, minta. Di dalam surat Ibrahim disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah yang menghujamkan perkataan zikirnya orang yang beriman. Allah yang menghujamkan itu, menancapkan, meneguhkan. Kita nggak bisa sendiri. Kenapa tiba-tiba kok ngeling kepada doanya Nabi Yunus? Kenapa? Saya Ustaz sudah wiridan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi masih gini-gini toh. Itu termasuk meremehkan Quran? Ya, dan juga meremehkan Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? Ditenono ya, pausmu teko nanti ya, ditenono. Paus masalah Bu. Ya, itu simbol bahwa dimensinya Al-Quran itu luar biasa. Tolong jawab, gunung itu tinggi enggak? Ya. Tolong jawab, lautan itu dalam enggak? Ya. Iyanya datar, karena enggak pernah naik gunung. Dalam ya? Ya. Iyanya datar, karena tidak pernah masuk ke dalam laut. Kalau iyanya pendaki gunung, ya. Karena ada keringatnya, ada keplesetnya, ada jatuhnya. Dalamnya laut, kalau yang ngomong itu penyelam, ya meyakinkan. Paham maksudnya? Dalamnya Quran dan hadis itu kemecer kalau disampaikan oleh orang yang di dalam. Ini di dalam atau di luar? Gak jelas Ustaz. Di dalam sesama yang di dalam, fahim tuh. Paham. Kalau yang menjelaskan di dalam, yang mendengarkan di luar, ngomong apa itu? Di dalam harus didengarkan orang yang di dalam. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk supaya paham. Dan Al-Quran itu simple, mudah, tidak sulit seperti yang dibayangkan. Sulit bagi yang membayangkan dan berteori. Ya, sulit. Ya.
Ternyata kesulitan itu kita buat sendiri. Dan itu merupakan bisikan setan. Di dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarnal bil Quran. Dan aku mudahkan bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Ya Allah, masih ingat pembelajaran dulu? Idza aradallahu abdan khairan, barang siapa dikehendaki Allah itu baik, faqahahu fiddin, dipahamkan rahasia-rahasia agama, wabassarahu uyubahu, dan akan ditunjukkan kekurangan kelemahannya, wazahadahu fid dunya, dan dibuat zuhud dunia. Saya baca ini senang, ya Allah, alhamdulillah. Karena ada bagian potret kita di situ. Paham? Jenengan kalau buka album, bukan, lah nyari fotonya siapa? Diri sendiri. Kalau beli koran, cari berita siapa? Berita diri sendiri. Membuka channel TV, cari channel yang disenangi, berhenti. Ketika cari channel radio, itu pasti channel siaran apa yang disenangi. Buka buku, juga cari bab yang disenangi. Dari 114 surat, itu ada yang disenangi, gonok belas Ustaz. Ketika kita baca Al-Quran, Pak Yoko, dikehendaki Allah, maka dihentikan di ayat itu. Pernah? Kalau enggak pernah, na'udzubillah. Kalau pernah, pasti jenengan mengatakan kepada saya, sodakta, ya saya pernah ngalami. Jenengan kalau baca Al-Quran itu lari apa sering berhenti? Lari Ustaz, khataman. Kalau orientasi hanya hataman beda lagi. Tapi kalau orientasinya membaca Al-Quran dua arah nanti pasti dihentikan. Dan tidak selalu kita membaca Al-Quran itu dihentikan, dipahamkan atau menjawab. Betul? Betul? Iya itu. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya diingatkan, ayat ini lama enggak kamu baca? Ya Allah, iya. Dinasihati dan diingatkan, saya baca lagi. Sering ketika saya jadi makmum ada ayat, ini lama enggak kamu baca? Gitu. Saya baca lagi. Ketika dibaca, dimensinya beda. Dimensinya itu beda. Kadang dinasihati imam, lewat imam, kadang dinasihati gak sengaja mendengarkan murotal. Iya, ini lama gak dibaca ini. Temanya sesuai dengan hati, tematik. Ngerti maksudnya? Ini bicara tentang Quran. Sekali-kali buka hadis, terus buka hadis. Nanti ada nggak yang diberhentikan dan itu merupakan potret hati jiwa kita. Ya Allah, alhamdulillah. Sewenang gitu itu. Sewenang sekali itu. Betul itu loh, senang sekali. Kemarin hati kami disentuh tentang bacaan Al-Quran, tentang doa. Lebih mudah dipahami, bacaan Quran dan hadis. Itu ibaratnya ngemur baut. Saya masukkan lagi dan minta tolong kepada Allah supaya dimasukkan. Gak bisa sendiri itu. Bu, jangan baca Al-Quran sering masuk apa gak masuk? Masuk itu kadang misteri loh. Dimasuk no gak masuk. Wes tak tendang ngawur ae lho. Loh, melbu. Kadang aneh. Mancing gitu ditunggu-tunggu gak digondol-gondol. Mulai wis. Loh, jangan mulai. Digondol. Buka toko ditunggu-tunggu gak ada yang beli. Mau tutup. Beli.
Buka warung sudah disiapkan masak banyak, sepi. Masak didik. Loh, ketika masak didik rame. Siapa sang penggeraknya ini? Sang penggeraknya adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tidak ada kebahagiaan kecuali dipahamkan hadis dan hafal. Jangan percaya enggak bahwa menghafal doa, hadis dan Quran itu ternyata ada timingnya. Saya pernah membaca doa iftitah malam hari panjang itu enggak hafal. Suatu saat sekian bulan, loh kok mudah ya? Ternyata saat hafal itu ada. Dan takdir Allah. Nunggu saatnya. Dengan kalau menghafal itu sulit apa mudah? Oh gak tahu menghafalkan, masih mencari. Oke, kenapa sulit dan kenapa mudah? Sulit kalau hatinya belum ada. Ya, mudah kalau hatinya sudah ada. Ya, betul. Saya pernah belajar peta tentang Samarinda, tapi nggak pernah ke Samarinda. Gak apal-apal. Tapi ketika saya sudah ke Samarinda, delok peta, kira, paham maksudnya? Iya, betul ya. Ketika keadaan hati jiwa kita itu ada keadaan, ada peristiwa, ada ujian, tiba-tiba ayatnya itu kok cocok, mudah menghafal enggak? Iya, karena ini ngalami sudah, perasaannya itu sudah jalan. Dihafalkan itu mudah. Hati-hati kalau belajar Al-Quran. Itu terkadang ada peristiwanya, ada ujiannya, ada cobaannya. Siap? Insya Allah. Insya Allah jenengan kita termasuk kategori dicintakan Al-Quran, dicintakan hadis. Ada sedekah dari Ustadz Irfan, ya. Mari kita berdoa, doa kita sudah dikabulkan, minta diturunkan hidangan dari langit, ini gratis. Nyambung, hidangan rohani dan hidangan jasmani. Tolong Bu Anis siap-siap tambah lemu. Gak usah mikir, sekali-kali. Ya, kita berdoa. Dan ini tidak ada yang kebetulan. Dan jenengan yakin enggak Gusti Allah boten sari? Kalau enggak yakin berarti Yasin tahlil sampean enggak terkabul. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ternyata sing tahlil naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sedangkan kita Yasin tahlil sering tidur, ngono gak tertampar blas. Bolak-balik maca ayat kursi, disindir bolak-balik. Ya Allah, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wal ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kalau bisa sambil dimaknai. Kalau nggak tahu maknanya, nggak bisa dua arah. Lapa denger-denger sampean. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tenang, Gusti Allah boten sari. Dan semuanya itu disimpan di aras Allah. Nanti pada saatnya, indah pada saatnya, eksekusi pengkabulan doa itu betul-betul subhanallah indah. Yakin? Indah, betul? Ya Allah. Mau sekarang apa nanti? Dikabulkan doanya mau sekarang apa nanti? Terserah Allah apa terserah Anda? Benar. Kapan ya Allah? Malaikatnya jawab, kapan?
Dan itu pernah dialami oleh para nabi. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu? Allah jawab, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Siapapun diri kita pasti merindukan pertolongan Allah. Betul? Betul ya? Kalau merindukan pertolongan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gimana sih Rasulullah itu kalau menginginkan Allah memberikan pertolongan? Innallaha ma'as sabirin. Jenengan kalau lihat mangga, enak mana? Masak pohon, mogol, apa, sisa, codot. Maunya masak pohon, betul ya? Masak pohon itu tidak bisa dicat-cat manisnya dan enaknya, tapi butuh kesabaran. Proses ilahi itu seperti itu. Proses ilahi, proses Allah itu butuh kesabaran. Ya, tapi kalau proses manusia instan dan tergesa-gesa. Silakan tubuh kita makanan instan. Misalnya buah-buahan yang dikasih bahan kimia dan sebagainya, berdampak enggak ini? Berdampak, langsung bisa masak warnanya merah, warnanya kuning, kan ada itu. Belum lagi mie instan, makannya serba instan, itu berisiko enggak? Sangat berisiko. Enak mana? Sabar apa tergesa-gesa? Maunya Allah apa mau kita? Kalau bisa maunya Allah, ikut mauku. Dunia itu kalau ikut mau manusia, rusak. Rusak. Dunia itu kalau ikut mau kita itu rusak. Sana itu lagi meme gaba, jaluk udan. Sini mau mengairi sawah, jaluk udan. Coba ini. Paslon sana itu sholawat asghil. Jadi di langit itu tukaran asghil. Coba itu. Alhamdulillah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah Allah itu tidak bisa dipaksa dan tidak bisa didikte. Ya. Dan Allah memaksanya itu dengan ilmu hakim taunya. Tidak egois dan tidak asal-asalan gitu aja. Ya Allah sabarkan, ya Allah sabarkan. Ketika dikabulkan doa itu, ya Allah begitu indah. Semakin kenal Allah itu indah sekali itu. Semoga bermanfaat. Matur suwun Ustadz Irfan atas sedekahnya. Matur suwun panjenengan semua. Semoga semakin diikat cinta Allah dan Rasul. Insya Allah nggak ada jarak antara Palem dengan Pondok Al-Khusus. Setuju? Tadi ada yang kehujanan? Nggih. Semoga rizkinya dengan sebanyak hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.